Halo guys, selamat datang di Entrepreneur House, tempat di mana para pengusaha meraih kesuksesan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan pengusaha ternama di Indonesia. Meniti karir dari nol sampai sukses di segala jenis bisnis. Dan beliau menjadi 10 orang terkaya di Indonesia tahun 2022 versi majalah Forbes. Siapa dia? Chairul Tanjung, si anak singkong. Masa kecil Chairul jauh dari kata mampu. Ayahnya seorang wartawan media cetak pada era Orde Lama. Sayangnya, perusahaan tempat ayahnya bekerja harus ditutup pemerintah setempat, membuat kondisi ekonomi keluarga kian terpuruk. Bahkan untuk mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari pun, keluarga mereka tidak mampu. Itulah kenapa sering orang menyebut Chairul sebagai anak singkong. Lalu, kedua orang tuanya bersepakat menjual rumah kesayangannya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tidur di losmen kecil dengan jumlah anggota keluarga 8 orang, membuat losmen semakin terasa penuh dan sesak. Kondisi itu tak lantas mudah mematahkan semangatnya. Chairul kecil mengenyam pendidikan dasar di Sekolah Dasar Van Lith, Jakarta. Kemudian dilanjutkan Sekolah Menengah Pertama Van Lith dan meneruskan Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Jakarta. Pada 1981, Chairul lulus dan melanjutkan studi pendidikan tinggi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Gelar sarjana diperoleh pada tahun 1987 dan dilanjutkan jenjang studi magister di Institut Pendidikan serta Pembinaan Manajemen di tahun 1993. Sosoknya yang tak pernah putus ingin belajar, membuat dirinya menjadi pemuda berprestasi. Kecerdasan dan keteladannya berhasil membawa nama Chairul menjadi mahasiswa teladan nasional tahun 1984 hingga 1985. Sangat mengagumkan. Ketika tengah menyelesaikan studi, Chairul tetap ingin produktif. Beliau telah memulai bisnis untuk membiayai kuliahnya. Diawali dengan berjualan buku kuliah, berjualan kaos, dan membuka jasa fotokopi. Semua dilakoninya dengan hati ikhlas dan penuh semangat agar bisa menyelesaikan studi tanpa membebani kedua orang tuanya. Tidak hanya menjual buku sekolah dan kaos oblong, Chairul memanfaatkan pengetahuannya dengan membuka toko yang menjual peralatan kedokteran dan laboratorium. Tetapi usaha tersebut harus berhenti karena suatu hal. Setelah berhasil menyelesaikan studi kuliah di Universitas Indonesia, Chairul merasa tertarik dengan dunia bisnis dan berniat fokus merintis bisnis baru. Ide berbisnis beliau terrealisasikan dengan berdirinya bisnis ekspor sepatu anak. Bersama ketiga rekannya, PT Pariartri Sindutama memerlukan modal awal sebesar 150 juta rupiah yang dipinjam melalui bank. Sejarah Chairul Tanjung berlanjut pada PT Patriatri Sindutama yang berdiri di tahun 1987, mulai menunjukkan progres yang memuaskan. Bahkan pesanan dari Italia sebanyak 160.000 pasang sepatu berhasil masuk di daftar purchase order. Namun sangat disayangkan bahwa Chairul memutuskan keluar dari perusahaan yang dibangun akibat masalah internal yang tak kunjung mendapatkan titik terang. Pada tahun itu pula, Chairul bangkit dan mendirikan bisnisnya sendiri yang diberi nama Para Group dan telah berganti nama menjadi City Corp saat ini. Chairul punya jaringan cukup luas sehingga bisnis ini mampu berkembang pesat. Saking pesatnya, perusahaan City Corp berhasil membeli Bank Karman di tahun 1996 yang sekarang berubah nama menjadi Bank Mega. Kesuksesan City Corp terus bergulir. Beliau berhasil mendirikan toko di Bandung Supermall dan membeli Bank Tugu yang kini dinamakan Bank Mega Syariah Indonesia. Perlahan namun pasti, Bank Mega menunjukkan keuntungan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada akhir tahun 2001, Bank Mega berhasil menawarkan sebagian saham di Bursa Efek Jakarta dan menjadi tulang punggung Para Group atau City Corp. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri jika City Corp semakin berjaya bersama Bank Mega. Kesuksesan Chairul berlanjut. Siapa tidak kenal dan tidak pernah nonton channel siaran televisi satu ini, Trans TV, yang didirikan oleh Chairul pada tahun 1998.
menjadi salah satu stasiun siaran televisi swasta nasional berhasil menyuguhkan tayangan yang diminati masyarakat Indonesia. Puncaknya, pada tahun 2006, Trans TV berhasil mengakuisisi TV7 milik Kompas Gramedia dan berubah menjadi Trans 7. Tahun 2013, Chairul mendirikan Transmedia untuk memisahkan antar sektor media dengan stasiun TV. Menariknya lagi, di tahun 2018, Transmedia melalui Trans 7, Transvision, dan Trans TV mendapatkan hak tayang Piala Dunia di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, Chairul menggandeng agensi K-pop terbesar Korea Selatan, yakni SM Entertainment. Hal tersebut tentu disambut hangat para pecinta K-pop negeri ini. Menilik profil Chairul Tanjung yang tidak hanya sukses di sektor media dan bank, ternyata tak cukup sampai di situ. Beliau merambah ke berbagai usaha lain, seperti asuransi dan properti. Sederet bisnis tersebut berhasil membawa perusahaan seorang Chairul menjadi perusahaan konglomerat di Indonesia. Memiliki semangat dan komitmen tinggi, mengharuskannya memiliki target dan pantang menyerah dalam menyikapi berbagai hal dalam hidup. Prinsip tersebut melekat kuat dalam pribadinya meskipun dilanda keadaan sulit sekalipun. Kekuatan prinsip dapat kita saksikan dari bagaimana beliau mampu mempertahankan Bank Mega di tengah krisis ekonomi pada 1998, yang mana mayoritas pengusaha berbondong-bondong memindahkan investasi ke Singapura. Ketika pada saat itu, hanya Bank Mega lah yang mampu meminjamkan uang kepada bank lain saat ekonomi Indonesia terpuruk. Salah satunya bank swasta BCA milik Salim Group yang bernilai mencapai 1,3 triliun rupiah. Kejadian demikian rupanya jadi langkah besar untuk berinvestasi dan bekerja sama dengan Salim Group dalam mengelola sebuah proyek besar di Batam dan Singapura. Masuk dalam daftar 10 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes, membuat quote Chairul Tanjung banyak dicari pengusaha muda untuk mendapatkan inovasi dalam melihat realita bisnis yang tidak selalu berjalan mulus. Salah satu quote yang menarik yakni bekerjalah 2 atau 3 kali lebih banyak dari orang lain karena usaha tidak pernah membohongi hasil. Inti dari pelajaran seorang Chairul Tanjung adalah kenali dirimu, miliki semangat pantang menyerah dan ingin terus belajar mengembangkan potensi diri agar bisnis menjadi semakin berkembang, tidak hanya kerja keras melainkan kerja cerdas.